ulang lagi. Coba suara tes apa? Tes. Kedengeran dok? Tes. Ya, sip. Udah mulai banyak nih penonton. Mulai dok. Ya, mulai. Oke, langsung mulai ya. Selamat sore, kembali lagi bersama kami Sari Dharma dalam acara live Instagram Sari Dharma Talk. Hari ini kami akan membahas topik tentang cuci hidung bersama salah satu dokter THT dari Klinik Sari Dharma, Dr. Tutu Yupindra. Belum. Oke, hari ini dok, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Germani. Dok, gimana kabarnya sore hari ini dok? Baik, sehat. Sehat. Oke dok, kan kita mau membahas tentang cuci hidung. Ya, betul. Sekarang biar berguna juga nih buat yang lain kan ya. Ya. Saya tanya, dok, apa sih itu dok cuci hidung? Ya, jadi cuci hidung itu seperti ini. Jadi kalau misalnya tangan yang kotor kan bisa dicuci. Nah, begitu juga hidung. Kalau hidung kita kotor, banyak debu, kuman, virus, bisa kita cuci. Ya, jadi kalau kita lihat kan saluran napas kita yang pertama itu ada hidung. Kemudian setelah hidung ada tenggorokan, terus masuk ke paru-paru kanan dan kiri. Nah, jadi hidung itu merupakan pintu utama dia masuk. Jadi yang namanya virus, kuman, bakteri masuk pertama lewat hidung. Hidung gitu. Ya, jadi di hidung itu kan ada mekanisme, ada organ-organ lain seperti misalnya kayak bulu-bulu hidung, terus ada rambut-rambut getah, ada ingus yang berfungsi untuk menghangatkan dan proteksi terhadap udara itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada kuman, virus, bakteri yang nempel di sana, otomatis kan fungsi dari hidung itu tidak bisa maksimal. Jadi hidung itu akan terasa kering, kemudian keluhan-keluhan di hidung seperti hidung gatal, hidung tersumbat, kemudian pilek, itu pasti akan bermunculan. Jadi dengan cuci hidung itu sendiri, kita cuci, kita bersihkan hidung kita yang kotor itu dengan cairan fisiologis NaCl seperti itu. Pasti dok, tujuannya cuci hidung. Ya, jadi tujuan dari cuci hidung itu sendiri, satu dia bisa untuk mengembalikan lagi kelembapan dari hidung. Jadi hidung yang kering bisa kita lembabkan lagi dengan menggunakan cuci hidung itu sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mencegah terjadinya infeksi dari saluran napas. Jadi kan akhir-akhir ini banyak sekali di era pandemi ini. Ya. Jadi dengan cara cuci hidung ini sendiri kita bisa mencegah virus, kuman, bakteri masuk ke dalam tubuh dengan menggunakan cuci hidung itu sendiri. Seperti itu. Jadi dok, siapa sih yang perlu atau siapa sih yang boleh gitu dok untuk melakukan cuci hidung? Ya, jadi kalau cuci hidung itu sendiri bisa kita bagi menjadi dua. Jadi yang sehat dan yang sakit. Ya, kalau yang sehat itu bisa anak-anak, bisa dewasa. Jadi anak-anak pun bisa. Jadi anak-anak yang sudah mampu untuk mengikuti perintah. Jadi kan ini nanti kegiatannya kan ada menyemprotkan hidung dengan cairan. Nanti kalau misalnya anaknya terlalu kecil nggak bisa melakukan sendiri, itu juga nggak bisa. Jadi minimal umurnya 3 tahun yang sudah bisa mengikuti instruksi seperti itu. Terus orang-orang yang sakit seperti orang-orang yang punya yang seperti kita bahas kemarin, sinusitis, kemudian alergi, kemudian pilek, kemudian biasanya pada pasien-pasien yang setelah operasi juga kita sarankan, operasi hidung khususnya kita juga bisa sarankan untuk dilakukan cuci hidung seperti itu. Jadi untuk mempercepat penyembuhan luka operasinya. Jadi perlu juga dok nih. Iya, betul sekali. Kapan kira-kira dok diperlukannya selain itu dok? Misalnya kapan gitu dok? Mungkin kalau misalnya tiang suka bersin gitu dok, tiba-tiba di ruangan yang berdebu gitu perlu juga berarti. Iya, jadi sensitif gitu ya, ya hidung tiang. di pasien-pasien yang dengan riwayat alergi, saat kita sarankan sekali menggunakan cuci hidung itu sendiri karena untuk mengurangi gejala dari pilek dan bersin-bersin itu dari pasien itu sendiri. Nah, sekarang dok, gimana sih cara kita melakukan cuci hidung? Ya. Terus
Misalnya apa aja alat bahannya dok, apa yang kita perlukan untuk melakukan cuci hidung itu sendiri dok? Jadi pertama yang kita butuhkan itu Dari alat bahan dulu ya setidaknya. dari alat bahan dulu. Yang pertama kita gunakan NaCl. Jadi cairan infus kalau istilah awamnya kita bisa gunakan NaCl 0,9. Jadi ini bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter. Dan harganya pun murah, kira-kira 5.000-6.000 sudah dapat kalau ini. Ya. Kemudian Bisa ditemukan di mana saja dok ya, sebenarnya. ya. Kemudian ini kita gunakan spade yang bisa 10 sampai 20 cc bisa kita gunakan. Jadi ini sebenarnya bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter pun bisa. Kemudian ini kita ada mangkok atau gelas kecil untuk menampung dari NaCl nya sendiri. Kemudian tisu seperti itu. Jadi yang kita lakukan pertama adalah cuci tangan terlebih dahulu. Jadi pastikan tangan itu bersih. Jadi cuci dengan sabun dengan di air mengalir seperti itu. Jadi ini kan ada antiseptik. Atau pakai Ya, antiseptik ya. Ya, kemudian kita tuangkan NaCl. Ya, ini. Ya. Ya, kita tuangkan bisa kalau Anda punya mangkok seperti ini bisa di gelas atau ada takarannya nggak sih dok buat pakai gula cedok itu? Kalau di sini sih tidak ada, nanti di ininya ada. Ya. Kemudian ambil spade ini, kemudian yang kita pakai cuma badannya saja, jadi ini ada yang tajamnya. Biarnya bisa disimpan atau Ya, dibuang dok ya. ya. Jadi kan hidung kita ada dua nih, kiri sama kanan. Jadi kalau kita misalnya mau nyuci hidung yang sebelah kanan terlebih dahulu, jadi kita ambil deh, ya seperti ini, ya ini. Jadi kalau kita mau nyuci hidung sebelah kanan, posisi kepala miring ke sebelah kiri seperti ini. Jadi tahan nafas, kemudian mulut dibuka, ya. Seperti ini. Ya, Ada posisi khusus nggak sih dok? Ya, jadi posisi kita harus duduk atau berdiri, kemudian posisi kepala aja yang kita perhatikan. Kalau mau nyuci sebelah kanan, posisinya miring sebelah kiri seperti ini. Begitu pula kalau mau nyuci sebelah kiri, kita miringkan ke kepala sebelah kanan seperti itu. Saya mau nyuci sebelah kiri. Kita gunakan tangan kiri ini. Nanti air akan mengalir ke hidung sebelahnya. Jadi nanti seperti putaran air seperti itu. Ya, bisa kita ulangi. Kita gunakan 10 sampai 30 cc, bisa dilakukan 2 sampai 3 kali sehari seperti itu. 2 sampai 3 kali sehari. Ya. Wah, informatif sekali ya, sampai diperagakan juga oleh dokternya. Jadi kan berguna sekali untuk keluarga kita di rumah. Kalau misalnya ada yang sakit, untuk keluarga, orang-orang terdekat bisa kita praktekkan sendiri dok ya, tanpa harus mencari dokter THP gitu. Jadi bisa dipraktekkan sendiri di rumah. Ya, sekarang kita mau buka sesi tanya jawab untuk viewers di Instagram. Ya, mungkin ada yang mau bertanya? Ya, jadi untuk alat dan bahan mudah sekali kita dapatkan, kita bisa dapatkan di apotek, juga harga juga tidak terlalu mahal. Terjangkau dok ya. Ya, ini ada Ini ada pertanyaan nih dok. Pada kondisi seperti apa cuci hidung tidak boleh dilakukan dok? Ya. Terus kontraindikasinya apa pada pasiennya? Ya, jadi kapan sih cuci hidung ini tidak boleh dilakukan? Jadi cuci hidung tidak boleh sebenarnya semua orang boleh melakukan cuci hidung, tapi kita harus waspada atau kita harus memberikan perhatian pada anak-anak. Jadi anak-anak yang sudah bisa mengikuti instruksi atau mengikuti perintah, itu yang bisa cuci hidung. Tadi kan seperti yang saya peragakan kan memang harus miring kiri, miring kanan, kemudian tahan nafas,
Jadi kalau anaknya terlalu kecil, takutnya dia tidak bisa mengikuti instruksi yang diberikan pada orang tuanya seperti itu. Ada yang mau tanya lagi nggak? Terus kadang-kadang juga ada pertanyaan, kalau tertelan gimana dok? Ya kalau cairannya tertelan ya sih tidak apa-apa, selama itu tidak banyak. Ya jadi karena cairan ini aman, cairan fisiologis sesuai dengan tubuh kita, jadi aman untuk kalau bisa tertelan sedikit-sedikit tidak apa-apa. Berarti yang perlu diperhatikan cuma usia, berarti dok. Ya, Maksudnya kalau anak-anak itu yang komunikatif, yang bisa ikuti ya, perintah gitu ya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang tanya? Tapi ini lumayan ya penontonnya. Iya. Jadi kalau di era pandemi seperti ini bisa kita kegiatan cuci hidung ini kalau setiap kita keluar rumah, pulang dari luar, kita langsung bisa lakukan cuci hidung seperti itu. Ya, jadi memang awal-awalnya rasanya tidak nyaman karena kayak kemasukan air hidung kita, tapi lama-kelamaan memang pasti akan rasa plong kayak gitu. Jadi kayaknya nggak ada efek samping Nggak ya, ada sama sekali. asalkan kita tuh tepat gitu step by step. Iya, jadi yang penting dia tahan napas, tidak ngomong supaya tidak mencegah tersedak oleh Cairannya. ya cairannya. Ada pertanyaan lagi? Nih ada pertanyaan juga dok. Pada kondisi lagi pilek atau bersin-bersin, boleh cuci hidung kan dokter? Iya. Jadi untuk itu bagus Aditya Nugraha. Jadi pada saat pilek atau bersin-bersin ya boleh. Jadi memang kita sarankan untuk dilakukan cuci hidung untuk mengurangi dari gejala itu sendiri. Gitu. Oh. Panutan katanya. Siap. Ya, ada yang mau bertanya lagi mungkin? Jadi ada juga pertanyaan apakah boleh menggunakan air biasa atau air hangat atau air gula garam seperti itu. Jadi sebenarnya enggak, kalau sebaiknya menggunakan NaCl sendiri karena memang dianjurkan untuk menggunakan NaCl. Jadi karena harganya murah juga, relatif terjangkau dan dan ini pun bisa sampai 2-3 minggu baru habis. Jadi ini mudah dan murah. Mudah didapatkan dan juga harganya terjangkau. Iya, ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Oke, udah dibalas. Sekarang dokter Aditya masuk semua katanya. Ya siap. Mungkin ada yang mau ditambahkan, ada dok? Ya, karena mungkin udah nggak ada yang bertanya juga nih, dokter ada yang mau ditambahkan? Udah cukup. Udah cukup. Jadi ya demikian sesi sharing juga dari Dharma Talk kita kali ini. Jangan lupa saksikan lagi dari Dharma Talk mungkin minggu depan dengan topik berbeda. Ya, ada pertanyaan lagi? Selamat sore dok, mau tanya dok. Kalau ada pasien yang sinus, apa boleh dicuci hidungnya? Oh iya, jadi kalau memang kalau dia sinusitis, ya kalau ada peradangan atau sinusitis, memang sebenarnya tetap pertama diperiksakan dulu ke dokter apa memang benar sinusitis apa enggak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, obat-obatan yang diberikan oleh dokter tetap harus diminum. Jadi cuci hidung ini sendiri kalau pada pasien yang sedang mengalami sinusitis, memang dia membantu proses penyembuhan dari tapi tidak menggantikan obat-obatan yang jadi tetap gitu. Berarti kalau pada kasus kayak gitu cuci hidung tuh kayak diresepkan, tetap dianjurkan gitu. Jadi kalau misalnya ada pasien sinusitis pun, kalau misalnya datang ke Sari Dharma ketemu saya, selain obat-obatan, saya juga pasti meresepkan cuci hidung. Ya, itu akan mempercepat proses penyembuhan dari pasien. Oke, cukup informatif ya, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan juga. Jadi cuci hidung itu nggak harus ke dokter THT loh. Jadi sekarang bisa dilakukan di rumah. Siapa tahu mungkin ada keluarga, anak atau siapa orang terdekat kita yang butuh, mungkin bisa diajarkan juga buat keluarganya yang nonton ya. Sekarang kalau udah nggak ada yang bertanya juga, udah cukup dong ya punya Mega. Saya tutup seri Dharma Talk kali ini. Mungkin minggu depan juga kita akan live Instagram lagi dengan topik yang berbeda pastinya.
Jangan lupa tetap tonton dan follow Instagram Klinik Sari Dharma. Oke, kita tutup ya, Ya, hati-hati. Terima kasih.